Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asnia dari kelas Manajemen C 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang model analisis regresi linear sederhana atau dua variabel. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya silakan simak video penjelasan saya pada kesempatan kita kali ini. Analisis regresi linear sederhana dua variabel. Analisis regresi merupakan analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi linear diasumsikan berlakunya bentuk hubungan linear dalam parameter. Nah, analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi itu disebut variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel yang dipengaruhi itu disebut variabel terikat atau variabel dependen. Nah, jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Sebaliknya, jika variabel bebasnya itu lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi linear berganda. Nah, adapun rumus dari regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Y ini melambangkan nilai dari variabel terikat atau variabel dependen, sedangkan A ini merupakan lambang dari nilai konstanta. Kemudian B ini merupakan nilai dari koefisien regresi, dan X ini adalah nilai dari variabel bebasnya atau variabel independennya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan dua variabel. Yang pertama ada hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah itu diartikan apabila variabel X-nya itu akan mempengaruhi variabel Y yang searah, atau jika variabel X itu bertambah, maka nilai dari variabel Y itu akan bertambah pula. Begitupun sebaliknya, apabila nilai variabel X itu berkurang, maka nilai dari variabel Y itu pun akan ikut berkurang. Jadi ada hubungan searah dari keduanya. Contoh hubungan searah yaitu misalnya variabel X-nya itu adalah jarak tempat tinggal mahasiswa ke kampus, dan variabel terikatnya itu adalah uang saku yang didapatkan mahasiswa. Nah, kedua variabel ini itu memiliki hubungan yang searah. Mengapa demikian? Karena ketika jarak tempat tinggal mahasiswa ke kampus itu jauh, maka uang saku yang didapatkan itu juga akan semakin tinggi karena ada perhitungan biaya transportasi. Begitupun sebaliknya, apabila nilai jarak tempat tinggal mahasiswa itu dari kampus itu jaraknya cukup dekat, maka uang saku yang dia dapatkan itu juga akan semakin kecil. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terjadi hubungan searah. Apabila nilai X naik, maka nilai variabel Y itu juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, hubungan yang kedua yaitu hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif itu apabila perubahan variabel independen atau X-nya akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Nah, adapun contoh hubungan yang bersifat kebalikan, yaitu misalnya variabel X-nya itu adalah harga mobil Fortuner. Kemudian variabel Y-nya atau variabel terikatnya itu adalah daya beli konsumen terhadap mobil Fortuner tersebut. Di sini kita sudah tahu bahwa instrumen harga itu berbanding terbalik dengan daya beli konsumen. Mengapa? Misalnya seperti ini, apabila harga mobil Fortuner itu naik, maka otomatis daya beli konsumen terhadap mobil Fortuner tersebut itu akan turun karena mahal. Begitupun sebaliknya, apabila nilai dari X ini atau harga mobil Fortuner ini itu turun, misalnya kayak 50 juta, maka otomatis daya beli konsumen terhadap mobil Fortuner ini itu akan meningkat. Karena kapan lagi mobil Fortuner ini harganya 50 juta. Jadi dalam hubungan bersifat kebalikan ini itu apabila nilai X-nya itu naik, maka nilai Y-nya itu akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila nilai X itu turun, maka nilai Y-nya akan mengalami kenaikan.
Nah, jenis hubungan yang ketiga yaitu tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel dependen atau X ini tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependennya. Adapun contoh dari jenis tidak ada hubungan ini, misalnya variabel X-nya itu adalah tingkat kematian, kemudian variabel terikatnya itu adalah tingkat kelahiran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa variabel X-nya itu atau tingkat kematian itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kelahiran. Jadi apabila nilai dari tingkat kematian ini meningkat atau jumlah kematian ini meningkat, itu tidak akan mempengaruhi nilai dari tingkat kelahiran tersebut. Jadi tidak ada hubungan dari kedua variabel tersebut. Nah, mungkin itu saja tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mari berbincang di sthasnia27siha@gmail.com atau di 085696782539. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.